Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Nuri Elkawidi Wilujeng, biasa dipanggil Widi. Di sini aku mau menceritakan anak laki-laki berusia 8 tahun. Dia ini adalah seorang anak tunggal, anak dari orang tua yang berada. Dia tinggal di daerah ibu kota Jakarta. Tapi sayangnya dia ini berbeda dari anak lain. Maksudnya di sini dia tidak seberuntung anak lain. Kalau kita lihat anak lain mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, mendapatkan perlakuan yang manis dari kedua orang tuanya, tapi si anak ini berbeda dari anak yang lain. Jadi anak ini sering sekali dipukuli oleh bundanya. Dia tidak mendapatkan kasih sayang, dan sedangkan ayahnya di sini hanya melihat dia dipukuli oleh bundanya tanpa menolong atau memberhentikan bundanya untuk tidak memukuli si anak ini. Nah, anak ini kalau ditanya namanya, dia tidak menjawab, dia hanya menyebut dirinya dengan sebutan adik, karena dia biasa dipanggil oleh bundanya dengan nama adik. Nah, maka dari itu anak ini menyebut dirinya dengan nama adik. Jadi dia ini sering sekali dipukuli oleh bundanya, entah itu di tangan atau di kepala. Aku kurang tahu pastinya. Yang pasti dia dipukuli, contohnya karena dia tidak menghabiskan makanannya. Kalau adik ditanya, kenapa kamu tidak menghabiskan makanannya? Adik hanya menjawab, karena aku sudah kenyang, tapi tetap pukul aku. Itu padahal aku sudah minta bunda untuk berhenti. Bunda, ampun, berhenti. Nah, adik ini bilang seperti itu, tapi bundanya si adik tidak berhenti, tidak sama sekali tidak dia bundanya ini sama sekali tidak memperdulikan bahwa si adik ini kesakitan karena dipukuli sama bundanya. Kalau menurut aku sih, seorang anak kecil tidak menghabiskan makanannya itu wajar lah ya, bukan suatu kenakalan yang gimana-gimana. Menurut aku wajar, tapi bundanya ini entah kenapa dia tuh sering sekali memukul adik dengan hal-hal kecil seperti itu. Bisa dibilang ya, kedua orang tuanya ini mungkin tidak mengharapkan seorang adik di dunia. Dia tidak mengharapkan seorang anak. Ya, kenapa aku mengangkat tentang masalah ini? Karena banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari seorang anak kecil berusia 8 tahun. Jadi setelah dia itu sering dipukuli oleh bundanya, dan sedangkan ayahnya hanya melihat dia dipukuli, nah, aku hanya minta tolong ke bunda, tapi bunda tidak berhenti memukuliku. Aku tidak bisa apa-apa. Itu yang dikatakan oleh Ade kepada bundanya, dan Ade yang menceritakan itu. Suatu ketika Ade ini entah itu karena sudah dibenturkan berkali-kali mungkin sama bundanya. Jadi Ade ini meminta tolong, tapi dia tidak ada yang menolongnya, dan dia mau menyelamatkan dirinya juga tidak bisa apa-apa. Di akhir hidupnya pas dia dibuang, jadi di situ dia tuh seperti kejang-kejang badannya, ya, kejang-kejang, sekarat lah ya istilahnya itu. Dan dia itu semua badannya itu dikerubungi sama semut merah. Makanya kenapa pas si adik ini masuk ke dalam badannya Kak Sarah Wijayanto, dia itu gatal-gatal ya, jadi dia dikit-dikit seperti ini.
Jadi di sini itu si adik arwahnya masih berada di bangunan kosong di daerah Jakarta itu. Dia tidak bisa kemana-mana, tapi dia itu akhirnya bertemu dengan Tante Kun ya. Jadi Tante Kun itu Tante Kunti sebenarnya, cuman aku manggilnya Tante Kun ya, jadi biar tidak terlalu menyeramkan. Di sini Tante Kun ini menurut adik baik sekali, tapi menurut adik Tante Kun ini serem ya. Nah, kalau ditanya adik ini sayang nggak sama Tante Kun, dia sayang. Kenapa seorang anak kecil dia bisa sayang sama Tante Kun? Ya, jadi menurut adik itu Tante Kun itu menjaga adik dengan kasih sayang, dengan tulus menyayangi. Tiap hari dia menemani adik bermain, menemani adik jalan-jalan setiap paginya. Jadi kalau ditanya orang-orang di sekitar bangunan itu, warga itu bilangnya melihat seorang ibu dan anak, padahal itu bukan ibu dan anak, cuman memang kalau kita lihat ya memang seperti ibu dan anak. Jadi si adik ini tiap harinya main sama Tante Kun. Jadi dia mendapatkan kasih sayang yang tidak dia dapatkan selama hidupnya. Ya, jadi Tante Kun ini sudah sering bilang ke adik, ya, sudah bilang kamu pergi aja, kamu kembali saja. Maksud kembali di sini, maksud kamu pergi aja itu karena si adik ini sebenarnya bisa kembali ke jalan Tuhan. Kak Sarah Wijayanto ini mencoba untuk bermediasi, ya. Jadi adik masuk ke dalam badannya Kak Sarah Wijayanto. Dia itu bilangnya dia berdialog dengan Tante Kun. Kurang lebihnya berdialognya nih seperti ini. Tante nggak apa-apa kalau aku pergi, nanti Tante sendirian di sini. Tante jangan sedih ya, Tante jangan nangis. Nah, itu diucapkan oleh Ade kepada Tante Kun ini karena dia sudah menemukan jalan terangnya untuk kembali ke jalan Tuhan. Sedangkan Tante Kun ini dia tidak bisa kemana-mana, dia tetap stuck di tempat itu karena lagi hamil, tapi keguguran. Akhirnya Tante Kun ini putus asa dan dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Itulah yang membuat arwah Tante Kun tidak bisa kembali ke jalan Tuhan. Dan sedangkan adik sudah mengikhlaskan perlakuan bundanya, perlakuan kedua orang tuanya ke adik. Jadi dia bisa menemukan jalan kembali ke Tuhan. Nah, di sini banyak pembelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, sama manusia, terutama sebagai orang tua, dia harus memberikan kasih sayang yang tulus kepada anaknya tanpa pamrih. Jadi di sini sebenarnya untuk seorang anak kecil berusia 8 tahun, dia mendapatkan kasih sayang, dia mendapatkan perlakuan-perlakuan yang manis dari kedua orang tuanya. Tapi di sini kenyataannya yang dialami oleh adik itu tidak. Pembelajaran yang kedua, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu tidak selamanya benar. Contohnya Tante Kun. Nah, kita ini selama ini sering mengira kalau Tante Kun itu menyeramkan, jahat, usil. Padahal kenyataannya seperti Tante Kun yang diceritakan oleh Ade, dia penuh dengan kasih sayang, dia punya perasaan yang sangat lembut. Dan ketiga, di sini sayangilah sesama manusia. Ya,
tanpa melihat ras, agama, atau apapun itu, kita harus tetap menyayangi sesama manusia, istilahnya memanusiakan manusia itu ya. Kalau kita mau dihargai oleh orang, kita harus menghargai orang lain. Kalau kita mau disayang oleh orang lain, kita juga harus sayang ke orang lain. Pembelajaran yang keempat adalah untuk jangan berputus asa dan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kalian lakukan. Seperti contohnya itu Tante Kun. Dia mengakhiri hidupnya hanya karena berputus asa dan seolah-olah masalah yang ia hadapi tidak ada jalan keluarnya. Nah, ini pembelajaran yang sangat penting buat teman-teman di luar sana. Bagi kalian, seberat apapun masalah kalian, jangan coba-coba untuk bunuh diri atau mengakhiri hidup kalian dengan cara yang tidak seharusnya. Cukup sekian cerita dari aku. Semoga kalian bisa terhibur dan dapat mengambil pelajaran dari kisah seorang anak kecil ini untuk lebih berhati-hati dalam kalian menjalani kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.